Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah kita di kesempatan ini dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika. Bahasan yang akan kita kaji dalam kesempatan ini adalah tentang kekongruenan pada bangun datar. Bagian A, kekongruenan pada bangun datar ini kita awali dengan pengertiannya dulu. Dua buah bangun datar atau lebih yang bentuk dan ukurannya sama itu disebut kongruen. Notasi kongruen ini seperti ini ya, ada seperti alis kemudian ada tanda sama dengannya. Ini kongruen dibacanya. Jadi ingatkan kembali bahwa ini bentuk dan ukurannya sama. Sama persis berarti kan. Nah, berdasarkan pengertian yang tadi, dengan demikian dua buah bangun dikatakan kongruen apabila memenuhi dua buah syarat berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian mempunyai besar yang sama. Nah, misalnya, kalau bangun ABCD kongruen dengan bangun PQRS, nah ini akan terjadi hubungan seperti ini. AB sama dengan PQ, kemudian BC sama dengan QR, CD sama dengan RS, dan DA sama dengan SP. Demikian dengan sudutnya. Sudut ABC sama dengan PQR, sudut BCD sama dengan sudut QRS, sudut CDA sama dengan sudut RSP, dan sudut DAB sama dengan sudut SPQ. Nah, untuk lebih jelas, kita coba bagaimana membuktikan kekongruenan bangun datar. Misalnya ada soal begini, buktikanlah apakah kedua bangun berikut kongruen. Jadi lihat bentuknya, apakah bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, untuk mengetahui kongruen dan tidaknya dua buah bangun datar, kita harus mengujinya dengan dua alat uji yang tadi. Ya, kita lihat dulu dari panjang sisi. Dalam gambar tersebut, AB bersesuaian dengan NM. Yang mana panjang AB itu 26 cm, NM juga 26 cm. Nah, dengan demikian, AB itu sama dengan NM. Kemudian lihat sisi BC. Sisi BC bersesuaian dengan ML. Yang mana masing-masing panjangnya BC 15, ML juga 15. Nah, dengan demikian BC sama dengan ML. Sekarang sisi CD bersesuaian dengan LK. CD 12 cm, LK pun 12 cm. Nah, ini sama ya, CD sama dengan LK. Dan sisi yang terakhir ini yang DA. DA bersesuaian dengan KN. DA 13 cm, KN 13 cm. Berarti DA sama dengan KN. Nah, dengan demikian, syarat yang pertama sudah terpenuhi. Kita tinggal kaji syarat yang kedua berkaitan dengan besar sudut. Sudut ABC ini bersesuaian dengan sudut NML. Masing-masing ini besarnya sudut ABC 53 derajat, NML pun 53 derajat. Berarti besarnya sama. Kemudian sudut BCD ini bersesuaian dengan MLK. Sudut BCD besarnya 120 derajat, MLK pun 120 derajat. Berarti sama ya. Kemudian sudut CDA bersesuaian dengan LKN. Sudut CDA besarnya 130 derajat, kemudian LKN juga 113 derajat, berarti sama. Dan yang terakhir sudut DAB. Ini bersesuaian dengan KNM. Sudut DAB 67 derajat dan sudut KNM 67 derajat juga. Berarti sama. Berarti keempat sudut yang seletak atau yang bersesuaian itu besarnya sama. Dengan demikian syarat yang kedua terpenuhi. Nah, manakala kedua syarat ini terpenuhi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kedua bangun tersebut kongruen, sama dan sebangun. Kita lihat yang berikutnya. Buktikan apakah kedua bangun berikut kongruen. Nah, ini bangunnya nih. Ya. Nah, sepintas saja kita lihat dalam gambar ini ya.
bentuknya tidak sama. Berarti ada sesuatu yang tidak terpenuhi dari dua syarat yang tadi. Kalau kita melihat pembuktiannya dari panjang sisi, ini lihat yang bersesuaiannya ini, yang seletaknya, ini tampaknya syarat yang pertama terpenuhi, ya. Tetapi ketika kita melihat syarat yang kedua, pengkajian syarat yang kedua, di sudut DAB itu bersesuaian dengan sudut SPQ, masing-masing besarnya 67 derajat ya, maka itu sama. Berarti terpenuhi untuk yang satu itu. Tapi yang kedua nih, sudut ABC yang bersesuaian dengan PQR, sudut ABC besarnya 53 derajat dan sudut PQR besarnya 40 derajat. Ini tidak sama. Berarti syarat yang kedua ini tidak terpenuhi. Kalau salah satu dari syarat tidak terpenuhi, maka kita simpulkan kedua bangun tersebut itu tidak kongruen. Ya. Kemudian yang berikut, kita lihat soal yang ketiga nih. Nah ini bentuknya tampaknya sama, tapi kita lihat dari perbandingan sisi-sisi dan bagaimana juga dari besar sudutnya. Di bagian pertama kita akan menguji dengan panjang sisi yang bersesuaian. AB bersesuaian dengan PQ. AB 26 cm sedangkan PQ 31 cm. Ini sudah menunjukkan bahwa panjang AB dengan panjang PQ itu tidak sama. Artinya apa? Berarti syarat pertama pun sudah tidak terpenuhi. Jadi, dalam pembuktian cukup sampai situ saja. Sudutnya tidak perlu dibuktikan. Jadi, karena salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa bangun ABCD tidak kongruen dengan PQRS. Gitu. Nah, ini catatannya ya. Jadi apabila pembuktian syarat ke-1 sudah tidak terpenuhi, maka syarat yang kedua tidak perlu dibuktikan. Karena sudah jelas tidak kongruen. Kemudian yang bagian C, sekarang menentukan panjang sisi atau besar sudut pada dua bangun datar yang kongruen. Jadi kalau ini sudah dipastikan kongruennya gitu ya. Nah, misalnya diketahui jajar genjang ABCD kongruen dengan PQRS. Bila besar sudut ABC 47 derajat, panjang AB 12 cm, besar sudut QRS 47 derajat, dan panjang sisi PQ 8 cm, tentukan panjang sisi dan besar sudut yang bersesuaian pada kedua jajar genjang tersebut. Nah, dalam menggambar, kita posisikan yang bersesuaian, tentunya di sini kita bisa punya bekal nih, sudut ABC yang 47 derajat, kemudian sudut QRS yang 47 derajat itu kan sama. Berarti posisikan dalam posisi yang sama, ya. Seletak. Nah, berarti gambarnya seperti ini. Nah, dari sini sebelum kita mengkaji atau menguji juga dengan syarat-syarat yang tadi, kita lihat dulu ya bahwa AB bersesuaian dengan QR. Maka AB sama dengan QR sama dengan 12. Ya. Nah, kemudian yang berikut, BC bersesuaian dengan RS. Berarti BC sama dengan RS sama dengan 8. CD bersesuaian dengan SP. Maka CD sama dengan SP. Itu sama dengan 12 cm. Demikian juga DA yang bersesuaian dengan PQ. Ya. DA sama dengan PQ sama dengan 8 cm. Nah, ini bisa kita simpulkan seperti itu. Kenapa? Karena dari sifat jajar genjang itu sendiri, ya. Sudut yang berhadapan sama besar, kemudian sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Dan demikian juga dengan sudutnya, ya. Nih, misalnya dalam bahasa ini sudah jelas yang QRS dan ABC kan sudah sama 47 diketahui ya. Sekarang bagaimana misalnya untuk menghitung besar sudut ABC nih ABCD yang bersesuaian dengan RSP. Nah, di sini sudut BCD itu sama dengan sudut RSP.
Cara mencarinya, tinggal kita kurangi saja 180 derajat dikurangi 47 derajat, didapatkan 133 derajat. Nah, jadi kenapa seperti ini? Gitu ya. Nah, sifat jajar genjang itu sudut yang berdekatan atau berdampingan itu jumlahnya 180 derajat. Karena kedua sudut tersebut merupakan sudut dalam ya, yang sepihak gitu. Lanjut dengan soal yang kedua nih. Halaman rumah Pak Joko berbentuk persegi panjang, akan ditutup dengan ubin yang berbentuk seperti pada gambar di samping. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ubinnya, bentuk ubinnya. Kemudian di sana itu dilihat ada berapa bangun yang kongruen. Ya. Nah, berdasarkan sampel permasangan ubin tersebut, ada berapa jenis bentuk ubin yang masing-masing kongruen dengan yang lainnya. Nah, tentunya di sini kita melihat ada ubin yang berbentuk segi 6, ya. Kemudian ada juga yang berbentuk trapesium dan ada yang berbentuk segitiga. Berarti di situ ada 3 jenis ya, 3 jenis ubin yang kongruen dengan satu sama lain gitu ya, dengan yang lainnya. Di segi 6 dan segi 6 lagi, yang trapesium lagi itu saling sama bentuknya dan bentuknya sama, ukuran juga sama. Termasuk juga yang segi 3. Berarti ada 3 ya. Ubin segi 6, ubin trapesium dan ubin segitiga. Perhatikan gambar di samping. Sebutkan minimal 3 macam bentuk benda kongruen yang tampak pada gambar tersebut. Nah, ini Bapak ambil foto seperti itu. Nah, kamu amati. Bangun-bangun apa saja yang ada dalam foto tersebut atau dalam gambar tersebut yang kongruen, yang bentuk dan ukurannya sama. Nah, di sini tampak bahwa ubin misalnya ya, lantai itu kan bentuk dan ukurannya sama. Kemudian apa lagi? Kursi misalnya. Ya, kursi yang digunakan untuk duduk para peserta, itu Bapak dan Ibu guru ya, itu bentuk dan ukurannya sama. Kemudian mungkin jendela ya, jendela itu bentuk dan ukurannya sama. Dan yang lainnya. Seperti itu ya. Kalau akan mengkaji dari sebuah gambar, kita lihat dengan teliti apa saja yang ada, termasuk benda-benda yang ada di sekitar rumah kamu. Kamu bisa mengamati mana benda-benda yang bentuk dan ukurannya sama atau mana benda-benda yang dikatakan kongruen. Begitulah anak sekalian ya, bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa itu kata kongruen yang diterapkan kepada benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang perlu diingat bahwa dua buah benda dikatakan kongruen bila bentuk dan ukurannya sama. Begitulah yang kita kaji dalam kesempatan ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.